Kami dari kelompok 1 ingin memproyekkan sebuah drama, yaitu drama kerajaan yang berjudul Kerajaan Demak. Selamat menonton! Pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Brawijaya. Ia adalah raja terakhir kerajaan Majapahit dan ia juga memiliki sihir bernama Siu Banci, ibu dari Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Drawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya menceraikan Siu Banci. Aku tidak sudi melihat wajahmu di tanah Majapahit. Pergi kau dari sini! Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Aku mengerti permasalahanmu dengan Ratu Drawati. Maafkan aku harus mengirimkanmu ke Palembang. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Dengan sangat terpaksa, Brawijaya mengusir Siu Banci dari kerajaan dan kondisinya yang sedang mengandung anak dari Brawijaya. Kenapa Mbak? Aku sedih karena aku dan anakku diusir oleh suamiku. Jadi tadi beneran? Oh iya, namaku Damar. Nama kamu siapa? Nama aku Siu Banci. Sudahlah, jangan bersedih. Kalau begitu, aku akan menikahimu. Siu Banci pun menikah dengan Arya Damar dan mereka memiliki dua orang putra yang bernama Raden Partha serta saudara tirinya bernama Raden Husain. Beberapa saat kemudian, kerajaan Majapahit sedang diambang keruntuhan yang dikarenakan perebutan tahta dan kekuasaan, sedangkan rakyat-rakyat kecil terbengkalai. Tidak, saya yang akan menguasai kerajaan ini. Saat itulah fajar mulai terbit dari arah Gelagahwangi dan tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu ialah seorang anak raja Majapahit, Brawijaya yang bernama Raden Patah. Sebenarnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa nawariha wa afiyati wa badani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha. Raden Patah dan adiknya yaitu Raden Husain, mereka berguru kepada Sunan Gampel. Mereka tumbuh menjadi pemuda yang berani dan perkasa. Kalian berdua adalah penguasa Palembang, jauh dari seberang sana. Di sini hanya untuk menuntut. Sekarang bekal kalian sudah cukup untuk mencapai cita-cita kalian. Saya datang ke Kanjeng untuk memberi nasihat agar saya bisa membantu Kanjeng belajar agama dan bisa membantu sebanyak-banyaknya. Sungguh mulia. Saya berambisi menyebarkan ajaran agama Islam di seluruh Pulau Jawa.
Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam agar nantinya daerah di sana merasakan kembali keindahan Islam. Nah, sekarang Anda naik pangkat, anak Anda patah saya kirim untuk mendirikan pesantren, Pak. Raden Patah yang berniat mendirikan pesantren diberikan wilayah di atas Gelagahwangi, sebuah hadiah yang diberikan ayahnya yaitu Brawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Saya dan adik saya dari kerajaan Majapahit ditugaskan untuk membangun pesantren. Ya sudah, saya izinkan. Raden Patah diangkat menjadi pemimpin di pesantren, sedangkan adiknya Raden Husain diangkat menjadi Adipati Terung. Pengumuman, saya ingin memberitahukan Raden Patah yang akan membuat pesantren di kerajaan ini, sedangkan Raden Husain yang akan menjadi Adipati Terung. Pondok pesantren yang didirikan Raden Patah berkembang dengan sangat pesat. Melihat pesantren yang dipimpin putranya berkembang, timbullah rasa kekhawatiran dalam Brawijaya bahwa suatu saat nanti putranya akan memberontak. Raden Husain yang diangkat menjadi Adipati diperintahkan Brawijaya untuk menemui Raden Patah. Tetapi setelah bertemu dengan putranya, Brawijaya semakin terkesan kepada putranya itu. Ia pun mengangkat putranya menjadi bupati di Majapahit. Beberapa tahun kemudian, Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak ke Majapahit karena Brawijaya tetaplah ayah kandungnya. Sunan Ampel beranggapan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh dengan sendirinya.